Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang penjelasan PRA dan mengidentifikasi data potensi kawasan dan sosial masyarakat menggunakan alat PRA. Materi pertama akan dijelaskan oleh Dimas Tiar. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gimnastia Respagesa, nomor absen 16. Saya akan menjelaskan B, partisipasi rural apresial, yang disingkat PRA, dan prinsip PRA. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk menggali, dan mengidentifikasi data dan informasi mengenai potensi kawasan dan sosial masyarakat pada wilayah kerja penyuluhan kehutanan. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dapat berupa 1. Daftar pertanyaan atau daftar isian. 2. Teknik PRA. 3. Alat identifikasinya. Dalam modul ini, instrumen yang akan dibahas adalah teknik PRA. PRA adalah sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mengenai kondisi hidup mereka sendiri, agar mereka dapat rencana dan tindakan. Dalam pelaksanaan PRA, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Prinsip mengutamakan yang terabaikan atau keberpihakan. 2. Prinsip pemberdayaan atau pengetahuan masyarakat. 3. Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan orang luar sebagai fasilitator. 4. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan. 5. Prinsip santai dan formal. 6. Prinsip triangulasi. 7. Prinsip mengoptimalkan hasil. 8. Prinsip orientasi praktis. 9. Baik, itulah presentasi dari Dimas Tiar. Kita lanjut materi kedua, yaitu Frankie Hapus. Saya persilahkan. Baik, selamat siang. Saya Frankie Hapus nomor 15. Sini saya akan melanjutkan materinya tentang identifikasi data potensi kawasan sosial masyarakat dan alat bantu PRA. Untuk melaksanakan PRA, ada beberapa alat bantu yang dapat digunakan. Alat bantu tersebut dapat berupa gambar atau diagram yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan hasil pengamatan langsung, data sekunder, dan wawancara semi-struktural. Alat bantu PRA dapat berupa yang pertama sketsa desa, yang kedua sketsa usaha tani, yang ketiga kalender musim, yang keempat jadwal kegiatan rutin harian, yang kelima transek, yang keenam penelusuran sejarah desa, yang ketujuh bagan kecenderungan dan perubahan, yang ke-8 diagram hubungan kelembagaan, dan yang ke-9 peta mobilitas, yang ke-10 diagram alir, yang ke-11 matriks ranking, dan ke-12 data sekunder desa. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam menyusun menentukan alat bantu PRA yang digunakan, yaitu data potensi yang ingin diketahui, dan tiap komponen data tersebut, dan juga membuat isian atau daftar pertanyaan untuk memperoleh data sekunder. Kemudian, untuk memahami teknik PRA, berikut digunakan secara umum hal-hal yang berhubungan dengan alat bantu PRA. Yang pertama, sketsa desa. Sketsa desa merupakan alat PRA yang memberikan gambaran tentang potret desa. Dengan alat ini, masyarakat diharapkan dapat membuat sketsa dengan segala potensi kondisi yang ada. Dan yang kedua, sketsa usaha tani atau kebun. Sketsa usaha tani atau bisa juga disebut sketsa kebun adalah alat PRA yang memberikan gambaran
tentang keadaan usaha tani kebun keluarga. Sketsa menggambarkan berbagai aspek pengolahan usaha tani. Kemudian, informasi yang diperoleh dari pembuatan sketsa usaha tani antara lain adalah yang pertama, informasi fisik. Jika jenis usaha tani keluarga seperti termasuk ternak, kolam, rumah, kandang, sumur, jalan desa, dan lain-lain. Yang kedua, informasi non-fisik. Seperti peran anggota keluarga bapak, ibu, dan anak, informasi tentang pendapat diperoleh dari usaha tani, jarak lahan, usaha dari rumah kediaman, pembinaan penyuluhan yang diperlukan yang sudah atau belum didapatkan, dan yang terakhir informasi pemasaran hasil produksi. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, itulah presentasi dari Frankie. Kita lanjut presentasi dari Aswar Jalani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Laude Azhar Jalani, nomor absen 23. Kali ini saya akan melanjutkan pembacaan dari Frankie Apu, yaitu C. Kalender musim. Kalender musim adalah alat PRA yang memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan keadaan dan masalah-masalah yang terjadi berulang dalam suatu kurun waktu tertentu dalam kehidupan masyarakat tani, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun, musim 12 bulan. Pembuatan kalender musim bertujuan memfasilitasi serta mengajak masyarakat tani untuk tahu, mau, dan mampu mengenal keadaan dan kejadian masalah di wilayahnya, pola kegiatan usaha tani, serta bagaimana pembagian kerjanya. Pembagian kalender musim diharapkan dapat memotivasi masyarakat tani untuk mau dan mampu mengoptimalkan usaha tani dengan mengantisipasi keadaan yang tidak menghasilkan bagi petani. Formasi yang terpotret dari pembuatan kalender musim adalah 1. Jenis dan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan produksi di bidang pertanian. 2. Masa-masa kritis bagi kelangsungan usaha tani, terserang penyakit pada tanaman ternak, hujan, banjir, kurangnya tenaga kerja, kurang modal, kurangnya saprodi, dan lain-lain yang sifatnya sebagai kendala. 3. Pembagian kerja menurut jenis kelamin pria dan wanita. Melakukan 3 pasca pelaksanaan dalam penelusuran. Tim fasilitator dan masyarakat dapat berkumpul kembali di pemberangkatan dan tempat lain. Kemudian fasilitator proses pembuatan bagan transek sebagai berikut. A. Jelaskan cara dan proses pembuatan gambar hasil transek. B. Sepakat lambing serta simbol yang digunakan dan tercantum keterangannya. C. Mintalah masyarakat membuat gambar berdasarkan hasil lintasan yang telah ditelusuri. D. Selama pelaksanaan proses ini, fasilitator mendampingi untuk membantu masyarakat menggambarkan ketinggian dan jarak antara lokasi. Setelah gambar, diskusi potensi status kepemilikan lahan, topografi, masalah, upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah, dan upaya yang perlu dilakukan terhadap masyarakat yang ditemukan. D. Jadwal kegiatan rutin harian merupakan suatu gambaran tentang kegiatan rutin harian dari keluarga tani maupun masyarakat setempat yang dimulai dari bangun pagi hari sampai dan malam hari menjelang tidur. Tujuan dari jadwal kegiatan rutin harian adalah memantau sebagai kegiatan rutin harian dan keluarga tani maupun masyarakat setempat selama 24 jam. Dan terdeteksi jam-jam kosong dari keluarga tani maupun masyarakat yang menunjukkan profil keluarga. E. Transek penelusuran wilayah. Transek merupakan teknik penelusuran wilayah desa untuk melakukan pengamatan langsung terhadap potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber lainnya. Jalur lintasan yang dilewati harus dapat terwakili oleh masing-masing unsur usaha tani, hasil
akhir transek digambarkan dalam bentuk penampangan melintang. Dalam pelaksanaan transek, langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan. Saja pembacaan dari saya. Saya lanjut. Baik, itulah presentasi dari Aswar. Kita lanjut presentasi dari Harian Sutasman. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harian Sutasman. Nomor penelusuran alur sejarah desa. Penelusuran alur sejarah desa adalah alat PRA yang memberikan gambaran untuk mengungkapkan kembali sejarah masyarakat di suatu lokasi tertentu berdasarkan penuturan masyarakat sendiri yang disusun secara berurutan menurut waktu kejadian, dimulai dari peristiwa yang terjadi pada waktu lampau yang masih diingat sampai saat pengkajian. Jenis informasi yang dikaji yaitu 1. Sejarah terbentuknya pemukiman yang bersangkutan. 2. Keberadaan dan pengelolaan sumber daya alam. 3. Perubahan dalam status pemilikan tanah. 4. Pengenalan dan penanaman. 5. Terjadinya wabah penyakit pada makhluk hidup. 6. Tanggapan masyarakat atas berbagai masukan dan kegiatan pembinaan yang telah diterima masyarakat. 7. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang. 8. Sejarah organisasi desa dan sistem pengorganisasian tersebut. Yang terakhir yaitu topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan program atau rujukan pelaksanaan PRA yang direncanakan. Penelusuran alur sejarah desa bertujuan yaitu 1. Memfasilitasi masyarakat agar mampu mengungkapkan tentang keadaan mereka di masa kini. 2. Memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji latar belakang perubahan-perubahan di masyarakatnya. Yang ketiga, memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji hubungan sebab akibat antara berbagai kejadian dalam sejarah kehidupan mereka. Yang selanjutnya yaitu G, bagan kecenderungan dan perubahan. Adalah alat PRA yang memberikan gambaran tentang perubahan berbagai keadaan, kejadian, serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan memahami perubahan, akan diperoleh gambaran perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jenis informasi yang dikaji yaitu 1. Perubahan dan perkembangan keadaan berbagai daya. 2. Perubahan dan tata guna lahan. 3. Perubahan dan perkembangan penanaman pepohonan. 4. Perubahan jumlah penduduk. 6. Perubahan dan perkembangan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Sumber informasinya yaitu 1. Data primer yang didapat dari masyarakat. 2. Data sekunder monografi atau informasi dari lembaga yang relevan. Pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan bertujuan untuk 1. Memfasilitasi masyarakat untuk mengenali perubahan terpenting yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupannya. 2. Memfasilitasi masyarakat untuk membaca dan memperkirakan arah kecenderungan umum dalam jangka panjang. Materi yang selanjutnya yaitu H, diagram hubungan kelengkapan atau diagram Venn. Diagram Venn merupakan alat PRA yang memberikan gambaran diagram tentang pengaruh dan besarnya manfaat dalam hubungan kedekatan masyarakat tani dengan suatu kelembagaan yang ada di desa. Diagram Venn sangat bermanfaat untuk memudahkan memasukkan informasi baru bagi masyarakat melalui lembaga yang besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Langkah-langkah dalam pembuatan diagram Venn yaitu kumpulkan semua data lembaga
atau unsur yang didapat di wilayah masyarakat. Yang kedua, pergunakan simbol-simbol besar atau kecil untuk menggambarkan besar kecilnya peranan kelembagaan tersebut terhadap masyarakat. 3. Gambarkan jarak dekat dan jauhnya hubungan peranan kelembagaan tersebut terhadap masyarakat. Yang terakhir yaitu gambaran bagaimana pengaruh lembaga tersebut bagi masyarakat. Sekian dari saya. Baik, itulah persentase dari harian Sutasman. Saya akan melanjutkan persentase selanjutnya. Yang pertama yaitu peta mobilitas. Peta mobilitas adalah sebuah alat PRA yang memberikan gambar sampai sejauh mana atau bagaimana hubungan masyarakat dengan pihak luar. Dari peta mobilitas ini kita dapat mengetahui bahwa hubungan masyarakat dengan pihak luar. Apabila masyarakat melakukan interaksi dengan pihak luar, maka mereka dapat mendapat wawasan yang luas dan memberikan dampak positif bagi pendapatan keluarganya. Adapun informasi yang dapat kita dapatkan dari peta mobilitas, yang pertama yaitu jarak. Yang pertama jarak, lokasi yang dapat kita tuju, biaya, pelaku yang keluar masuk. Yang selanjutnya yaitu frekuensi perjalanan dan pusat kota. Lanjut materi yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu bagan alir. Bagan alir adalah alat PRA yang dimana memberikan gambaran tentang keadaan saling mempengaruhi yang disebabkan oleh sebab akibat dan memiliki frekuensi yang dan merupakan suatu rangkaian variabel yang memiliki hubungan yang erat. Dari diagram alir, masyarakat dapat mereview atau menilai dari program-program yang tidak baik menjadi lebih baik lagi, agar pada akhirnya program ini nantinya dapat membantu masyarakat tersebut dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar daerahnya. Lanjutnya itu bagam peringkat. Bagam peringkat adalah suatu alat PRA yang dimana membahas sebuah masalah masyarakat yang nantinya akan dijadikan prioritas pilihan pada kelompok tani. Maksudnya di sini bahwa dalam kelompok tani ia akan melakukan penilaian di mana hasil penilaian terbaik nantinya yang itu akan dilakukan ulang. Maksudnya di sini bahwa dalam kelompok tani, pastinya dalam kelompok tani ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Makanya yang berhasil nantinya akan diprioritaskan sebagai contoh dari kelompok tani lainnya agar hasil dari tanaman kelompok tani tersebut melimpah. Mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 5 menutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan meminta maaf apabila ada kesalahan maupun ucapan yang dapat menyinggung. Sekian dan terima kasih.